Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang kemarin, yaitu yang telah diberikan pada hari Senin, yaitu tentang tematik literasi Quran dan hadis. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang tematik 3H subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Adapun poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi lambang TKU dan TKA pramuka dengan membaca teks. Yang kedua, dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bangun datar. Yang ketiga, dapat menyebutkan simbol dan menjelaskan makna sila pertama Pancasila. Dan poin yang keempat yaitu dapat menentukan dan memeragakan gerak lemah dan kuat pada tarik kreasi dengan diiringi sebuah lagu. Adapun untuk poin yang pertama yaitu mengidentifikasi lambang TKU dan TKA pramuka dengan membaca teks. Apa sih TKU? TKU yaitu tanda kecakapan umum. Adalah tanda yang didapatkan setelah seseorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum, yaitu SKU, dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Adapun tanda kecakapan umum sebagai berikut. Ada TKU pramuka siaga, TKU pramuka penggalang, TKU pramuka penegak, TKU pramuka pendega. TKU pramuka siaga ini dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama TKU siaga mula, yang kedua TKU siaga tata, yang ketiga TKU siaga bantu. Adapun TKU pramuka penggalang dibagi menjadi 3 tingkatan juga. Yang pertama TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terap. Dan adapun TKU pramuka penegak di sini dibagi menjadi kedua tingkatan. Yang pertama TKU penegak bantara, yang kedua TKU penegak laksana. Adapun untuk TKU pramuka pendega di sini hanya satu, yaitu TKU pandega. Untuk yang selanjutnya yaitu tanda kecakapan khusus yang biasa kita disingkat dengan TKK, adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus, yaitu SKK. Bentuk dan tingkatan TKK sebagai berikut, yaitu ada contoh di sini ada TKK pramuka siaga. TKK pramuka siaga tandanya seperti yang kita lihat sebagai berikut, yaitu yang kedua ada hanya satu tingkatan TKK pramuka siaga. Dan untuk TKK pramuka penggalang dibagi menjadi terdiri dari 3 tingkatan. Ada TKK purwa, madya, dan utama. Adapun untuk contoh TKK pramuka penegak dan pandega terdiri menjadi 3 tingkatan, yaitu ada purwa, madya, dan utama. Dan setiap tingkatan itu berbeda seginya, ada lingkaran, ada kotak, dan ada segi 5. Nah, itu menjadikan perbedaan tingkatan TKK tersebut. Nah, adapun penggolongan TKK berdasarkan bidangnya dibagi menjadi 5 bidang di sini. Nah, ada bidang patriotisme dan seni budaya, ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan, ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, ada bidang kesehatan dan ketangkasan, ada bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Di sini ada yang pertama bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, di sini ada gambar, misalnya gambar alat musik. Nah, di sini berarti juru musik atau bisa untuk bermain musik. Ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Nah, di sini ada menjahit, juru masak,
dan lain sebagainya. Banyak. Dan di sini di bidang agama, mental, moral, spiritual, dan pembentukan pribadi dan watak, ada gambar orang berkhutbah ya di situ. Nah, di sini bahwa dia sebagai juru ceramah. Nah, di sini ada gambar Al-Qur'an. Nah, dia sebagai qori atau qori'ah, dan di sini sebagai ada gambar masjid yang ada tuanya itu sebagai juru muazin dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada bidang kesehatan dan ketangkasan. Bidang kesehatan dan ketangkasan, di sini ada pengintai yang gambar mata, ada gerak jalan, ada renang, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk yang kelimanya di sini dari bidang sosial, perkemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Nah, ada gambar ketertiban masyarakat, ada gambar kentong, maksudnya di kentongan. Di sini untuk kesehatan, di situ ada gambar plus dan lain sebagainya. Nah, adapun poin yang kedua dari pembahasan tematik yaitu benda-benda yang berbentuk bangun, dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bangun datar. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang. Nah, di sini persegi dan persegi panjang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari banyak ya, seperti gambar persegi seperti gambar semapur, bendera semapur. Nah, bendera semapur ini gambarnya persegi. Nah, dan persegi panjang itu bendera merah putih. Misalnya persegi panjang juga ada pintu, jendela, dan yang persegi ada meja dan lain sebagainya. Banyak untuk kita menerapkan dalam bangun datar benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada lingkaran dan segitiga. Lingkaran di sini adalah contohnya seperti roda sepeda, roda motor, roda mobil. Nah, itu kita dapat aplikasikan seperti gambar tersebut ya. Nah, terus ada gambar segitiga. Segitiga di sini misalnya di sini ada tenda. Nah, di permukaan tenda ini bergambar segitiga dan mungkin ada tanda-tanda dari pramuka yang gambarnya segitiga yang mungkin bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Nah, banyak ya untuk mengaplikasikan benda-benda bangun datar di sekitar kita. Adapun sifat-sifat bangun datar yang pertama yaitu persegi. Nah, di sini di pembahasan yang pertama ini kita bertemu dengan persegi. Nah, persegi ini keempat sisinya sama panjang, yaitu AB, BC, CD, AD. Nah, di sini sama-sama memiliki sisi sama panjang. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sudut C sama dengan sudut D. Di sini A sama dengan sudut B. Nah, di sini sama-sama memiliki sudut siku-siku yang berdiameter 90 derajat. Nah, di sini kita lihat ada gambar semapur dan gambar meja. Bendera semapur dan permukaan meja memiliki 4 sisi panjang dan 4 sudut siku-siku. Jadi permukaan meja dan semapur sama-sama memiliki 4 sisi panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah,
Di sini poin yang ketiga itu dapat menyebutkan simbol dan menjelaskan makna sila pertama Pancasila. Mana sila pertama Pancasila? Adapun lambang pertama Pancasila telah kita ketahui yaitu bergambar bintang. Nah, di sini bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang poin yang keempat yaitu dapat menentukan dan memeragakan gerak lemah. Nah, dan kuat pada tari kreasi dengan diiringi lagu. Gerak kuat dan lemah dalam tari dipengaruhi oleh tempo musik pengiringnya. Jadi setiap gerakan tari pada tari itu dapat kita lihat gerakan lemah atau kuat tersebut dari tempo musik. Ketika musiknya lambat, tarian tersebut akan lemah, akan lambat. Ketika musiknya kuat atau cepat, tarian tersebut gerakannya akan kuat, akan lebih cepat. Adapun contoh tari yang banyak menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratoh Jaro dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua. Adapun contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedeya Ketawang dari Surakarta, tari Gamyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, adapun contoh gerak dengan tenaga ringan atau lemah meliputi gerakan kedua tangan ke samping kanan dan kiri badan, gerak memutar badan ke samping kanan. Sedangkan contoh gerak dengan tenaga kuat meliputi gerakan mengangkat kaki kanan dan kaki berjinjit. Ini merupakan salah satu gerakan kuat dan gerakan lemah. Tetapi dalam patokan kali ini di sini adalah gerak kuat dan lemahnya sebuah tari itu tergantung pada tempo musik. Ketika musiknya lambat, gerak tari akan melambat. Ketika musiknya kuat, cepat, gerakan tari akan cepat. Dan untuk yang selanjutnya yaitu literasi Quran dan hadis. Nah, di sini kita akan membaca hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Nah, yang artinya di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiaya, jangan membiarkannya dianiaya, dan jangan menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita tidak boleh yang pertama yaitu menganiaya dan menghina saudara sama muslim, karena semua muslim itu bersaudara. Adapun isi kandungan hadis tersebut tentang persaudaraan yaitu yang pertama, orang Islam dengan orang Islam lainnya itu bersaudara ya, dari hadis tersebut. Yang kedua, mengingatkan umat Islam jangan sampai berbuat zalim. Di sini kita untuk menanamkan pada diri kita sikap, yaitu sikap Islam itu bersaudara, tidak boleh bermusuhan ya, tidak boleh bermusuhan. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi,
ya, tidak boleh dengki, iri hati, benci, apalagi bertengkar, saling bermusuhan. Nah, untuk yang mengingat umat Islam jangan sampai berbuat zalim menganiaya. Nah, mengingatkan kita, hadis tersebut mengingatkan kita untuk kita tidak berbuat zalim dan aniaya kepada sesama saudara kita, sesama Islam. Karena kita dalam bendera Islam adalah satu, kita semuanya bersaudara, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, di sini adapun jenis-jenis ukhuwah atau persaudaraan. Adapun jenis-jenis ukhuwah atau macam-macam ukhuwah atau persaudaraan, karena kita tinggal di negara Indonesia yang banyak agamanya, ada agama Konghucu, ada Kristen, Buddha, dan Hindu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini ada macam-macam ukhuwah, yaitu macam-macam persaudaraan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ya. Artinya persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah ini. Nah, kita sebagai seorang muslim, walaupun jauh, ada yang di Amerika, di Kanada, di lain negara, kalau kita muslim berarti itu saudara kita. Seperti yang dicantumkan dalam hadis Bukhari pada halaman 122. Adapun yang kedua itu ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah di sini artinya persaudaraan sama atau bangsa atau negara. Nah, dalam sebuah negara kita harus bersatu. Karena kita satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Kita harus bersatu agar kita kuat. Yang ketiga itu ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah ini persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan ini meliputi seluruh negara dan semua agama yang dianut. Nah, di sini kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama saudara. Sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga macam-macam ukhuwah. Nah, ukhuwah basyariah ini juga bisa disebut dengan ukhuwah insaniyah. Nah, di sini persaudaraan sesama manusia. Sesama manusia kita bersaudara, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berarti kita harus membiasakan perilaku saling menyayangi. Nah, sikap saling menyayangi ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kita harus saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain antar sesama. Nah, karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh saling bermusuhan. Terima kasih, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.